Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ayat intinya saya ambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menghendaki agar umat pilihannya bukan hanya fanatik percaya kepadanya, tetapi menemukannya, mengenalinya, dan mengalaminya, bahwa Dialah Allah yang benar, sehingga memiliki hubungan yang ideal sebagai kekasih, sahabat, dan mempelainya. Hukum pertama yang berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, menunjukkan bahwa umat harus mengenali Dia, sehingga tidak perlu ada Allah lain. Pernyataan Tuhan ini juga menunjukkan bahwa selain Dia, tidak ada Allah lain yang benar. Hanya ada satu Allah yang benar dan satu jalan untuk menemukannya. Memang Tuhan seolah-olah menyembunyikan diri dan tidak secara terang-terangan menunjukkan bahwa Dialah Allah yang benar. Ia membiarkan banyak orang mengalami berbagai pengalaman spiritual yang makin memantapkan keyakinan mereka terhadap Allah mereka. Namun ini bukan berarti Tuhan tidak bisa dikenali. Ia menghendaki agar umatnya menemukan dirinya. Itulah sebabnya Ia berfirman, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Perjalanan hidup kita harus merupakan perjalanan untuk mencari dan menemukan Tuhan, mengenalinya dan mengalaminya. Ini bukan masalah sederhana. Oleh sebab itu Tuhan tidak boleh diperlakukan sebagai pelengkap belaka. Dia harus menjadi segalanya dalam hidup. Ini artinya lebih berarti dan lebih mulia daripada segala hal dalam hidup kita. Selama Ia berkenan ditemui artinya ada waktunya Tuhan tidak bisa ditemui lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah mengundang kita untuk mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui dan berseru kepadanya selama Ia dekat. Betapa ruginya kita jika mengabaikan undangan Tuhan untuk mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Karena ada waktunya kita mencari Tuhan, tapi Ia tidak berkenan untuk ditemui. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi aku tidak akan menjawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 28 sampai 29.
Mari kita dalami lebih jauh. Apa maksudnya? Carilah Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Yang Tuhan menyatakan bahwa Ia dapat ditemui dan Ia dekat. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18. Menjadikan telinga untuk mendengar panggilan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepadamu. Yesaya 55 ayat 3. Sebelum pintu anugerahnya tertutup rapat, marilah kita bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Marilah kita memikirkan Tuhan siang dan malam, merenungkan firman-Nya, mengejar pengenalan akan Dia, dan melakukan kehendak-Nya. Pasti kita akan dapat mengalami bahwa Dia adalah Allah yang benar. Sampai tingkat keyakinan tertentu, maka iman kita tidak akan digoyahkan oleh apapun juga. Dan kita telah menjadi sahabat dan kekasih-Nya. Tujuan kita ke gereja ialah berusaha mengenal Dia, dan gereja harus mengajarkannya. Selama masih ada waktu, Tuhan Yesus memperkenankan kita menemuinya. Marilah kita sungguh-sungguh mencari, mengenal Dia, dekat pribadi agung Tuhan kita Yesus Kristus, dan hendaknya atas hidup kita. Jepanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hatimu. Mungkin kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Allah. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya mencari harta dunia ini, tapi marilah kita mencari Tuhan selama Ia berkenan. Dan semoga kita terlepas dari kesulitan dalam kehidupan kita. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mencari Tuhan dalam kehidupan mereka dan lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus mencari Tuhan selama Ia masih berkenan untuk ditemui. Ada masa-masa di waktu kami tidak boleh lagi menemuinya. Tuhan, kami masih punya kesempatan. Jamahlah hati dan pikiran kami sehingga kami memusatkan pikiran kami hanya untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam melakukannya. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.